Tertib acara Wisuda Sarjana Universitas Kualiti Brastagi Wiki Holiday Jumat 8 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk menghadiri Wisuda Sarjana Universitas Kualiti Brastagi tahun akademik 2020-2021 secara langsung pada masa pandemi COVID-19 tahun ini. Wisuda merupakan rangkaian kegiatan akhir dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang akan segera kita ikuti bersama. Oleh karenanya, untuk kelancaran dan keheningan acara ini, kami mohon kepada hadirin untuk tertib handphone atau alat seluler agar segera disetting dalam kondisi tetap atau silent. Barisan prosesi memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri.
pencabutan skose sidang terbuka Senat Universitas Kualiti Brastagi oleh Rektor. Skose sidang terbuka Senat Universitas Kualiti Brastagi Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dengan acara wisuda sarjana Universitas Kualiti Brastagi tahun akademik 2020-2021 secara resmi dibuka. Terima kasih. Pidato wisuda oleh Rektor Universitas Kualiti Brastagi pada Bapak Randes Edward MSI, silakan mengambil tempat. Yang saya muliakan anggota Senat Universitas Kualiti Brastagi, yang terhormat Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalungun beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, yang tadi sudah bersama dengan kita dalam sesi yang pertama. Yang saya hormati Bapak yang mewakili DPGRI Suranakaro, Bapak Kepala Desa Laugumba yang telah diwakili oleh Sekretaris Desa Laugumba, para pimpinan universitas, fakultas, dan program studi di lingkungan Universitas Kualiti Brastagi, dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Kualiti Brastagi, hadir juga bersama kita Rektor Universitas Kualiti Medan, Bapak Dr. Debbie Holden MSI, juga hadir Wakil Rektor Universitas Kualiti Ibu Rita Pranginani, orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati, seluruh wisudawan wisudawati yang saya cintai, dan para undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti upacara sidang senat terbuka Universitas Kualiti Brastagi dengan acara tunggal wisuda sarjana lulusan Universitas Kualiti Brastagi tahun akademik 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Universitas Kualiti Brastagi dengan bangga meluluskan sarjana sebanyak 337 orang yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 317 orang, Fakultas Sosial dan Hukum sebanyak 15 orang, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 5 orang. Lulusan ini adalah lulusan angkatan pertama untuk Universitas Kualiti Brastagi. Maka selaku nama pribadi dan pimpinan institusi, saya bangga Universitas Kualiti Brastagi dapat meluluskan mahasiswa-mahasiswi tepat pada waktunya. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang dilantik hari ini. Kita patut bersyukur walaupun sedang masa pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita pada saat ini, tetapi kita masih dapat melaksanakan acara wisuda ini secara langsung dengan ketat melengkapkan protokol kesehatan. Walaupun sesungguhnya kita sudah merencanakan wisuda sejak akhir Juli, tapi inilah waktu yang tepat karena inilah waktu yang diberikan oleh gugus COVID di Kabupaten Karo ini untuk bisa melaksanakan kegiatan wisuda kita pada hari ini. Sedikit saya mau menceritakan tentang sejarah berdirinya Universitas Kualiti Brastagi di tanah Karo kita ini. Universitas Kualiti Brastagi mendapat izin berdiri sejak tahun 2017 dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diberi nama Universitas Kualiti Brastagi karena
berada di Brastagi. Universitas Quality Brastagi satu badan penyelenggara dengan Universitas Quality yang ada di Medan. Universitas Quality sendiri berawal dari Universitas Karo yang berada di Kabanjahe sejak tahun 1986 dan pada tahun 2008 dialih kelola oleh Yayasan Bukit Barisan Simalem dengan perubahan nama menjadi Universitas Quality. Pada awalnya Universitas Quality memiliki 2 gedung perkuliahan, pusat berada di Medan dan cabang berada di Brastagi. Pada saat itu disebut kampus inovator dan kampus kreator. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan perguruan tinggi yang salah satunya sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2017 bahwa penyelenggaraan program studi atau perkuliahan yang di luar dari kampus utama hanya dapat diselenggarakan apabila program studi tersebut berada pada kota atau kabupaten yang bersebelahan dengan kampus utama. Maka dengan adanya peraturan ini dan menimbang permintaan masyarakat setempat serta adanya dukungan dari tim kelembagaan dan kerjasama Silenkerma Ristekdikti melalui kunjungan langsung saat itu ke Brastagi. Atas dasar inilah yayasan bermaksud mengurusi izin baru untuk pendirian Universitas baru di Brastagi. Inilah sejarah lahirnya Universitas Quality Brastagi. Wisudawan wisudawan yang berbahagia, setelah saudara-saudari mengikuti proses pendidikan di Universitas Quality Brastagi dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, secara resmi saudara-saudari dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 di Universitas Quality Brastagi. Semoga Tuhan akan memberikan kesempatan bagi saudara-saudari berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan tanggung jawab dan kerja nyata sebagai perwujudan rasa syukur atas terbukanya kesempatan yang lebih baik. Jika saudara-saudari tidak mengejar apa yang saudara-saudari inginkan, maka saudara-saudari tidak akan mendapatkannya. Dan jika saudara-saudari tidak melangkah maju, maka saudara-saudari tidak berada di tempat yang sama. Seperti kata pantun, kain bulu dari Pakistan, hilang indahnya tersirat hilang. Mendapat ilmu tidak diamalkan, ibarat pohon tidak berbuah. Selama saudara-saudari menempuh pendidikan di Universitas Quality Brastagi, saudara-saudari telah memperoleh dan menyerap banyak ilmu, bekal dan pengalaman. Kami berharap ilmu dan bekal pengalaman yang telah saudara-saudari peroleh selama menempuh pendidikan di Universitas Quality Brastagi benar-benar dapat saudara-saudari amalkan dan dikembangkan di jalan yang benar dan bermanfaat sesuai dengan pilar kecerdasan dan kebudiluhuran. Di zaman informasi teknologi yang pekat dengan kecanggihan teknologi telah merubah tren peran dan tantangan bagi generasi muda. Maka kami mengajak seluruh wisudawan dan wisudawati agar mampu berperan sebagai driver dan leader untuk masa depan membangun negeri, mewujudkan kejayaan bangsa dan negara, agama, serta tetap menjaga nama baik alma mater yang kita cintai. Wisudawan-wisudawati yang berbahagia, sejak pandemi COVID-19 di bulan Maret tahun 2020 yang lalu, tatanan kehidupan kampus mengalami perubahan besar. Namun kita tetap memberikan semangat kepada mahasiswa. Walaupun penuh tantangan, tetapi kita tetap memiliki optimisme. Sehingga acara wisuda kita hari ini kita jadikan sebagai momentum untuk merefleksi dan membangun semangat baru menghadapi hari esok yang penuh tantangan tersebut. Pandemi COVID-19 juga membawa perubahan dalam tatanan ekonomi nasional, ekonomi global, dan juga kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dari laporan The Future Job 2020 World Economic Forum mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan
yang berbasis kreativitas dan digital. Selain itu, data dan prediksi ekonomi menunjukkan bahwa pada sekitar tahun 2030, Indonesia berpotensi menempati posisi peringkat ke-7 ekonomi terbesar di dunia. Indonesia juga akan mendapat bonus demografi, di mana negara kita akan memiliki jumlah sumber daya manusia produktif yang besar. Untuk itu, berbagai persiapan perlu kita lakukan untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut. Perbaikan dan penataan sistem pendidikan perlu dilakukan agar mampu mendorong perubahan-perubahan yang signifikan dalam menghadapi tantangan dan mengisi peluang tersebut. Salah satu yang perlu kita persiapkan ialah sumber daya manusia Indonesia ini dan mendatang. Selain memiliki ijazah akademik, juga memiliki sertifikat kompetensi dan profesi yang didukung dengan moral etik. Hadirin yang berbahagia sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua wali wisudawan-wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu dalam menempuh pendidikan di Universitas Quality Brastagi. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan atas dedikasi, loyalitas, pengabdian dan kerja keras dalam mendidik, mengajar, serta membimbing para wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini akan wisuda. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bukit Barisan Simalem sebagai penyelenggara Universitas Quality Brastagi, juga kepada Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Yayasan di Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Universitas Quality Brastagi dapat terselenggara dengan baik dan meluluskan sarjana yang bermutu dan unggul. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama dan keterlibatan semua pihak dalam bekerja keras dan tuntas. Juga berkat atmosfer kehidupan kampus yang stabil, yang didukung oleh nilai-nilai amanah, saling percaya, komitmen tinggi, dan kerjasama yang solid. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan seluruh persiapan acara wisuda, sehingga wisuda kita boleh berlangsung dengan baik di tempat ini. Demikian pidato saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat sore dan salam sehat. Sebagai penutup, terimalah pantun dari saya. Tak ada pepaya yang tak bergerak, hanyut di sungai tenggelam tribun. Maafkan kami kalau kami ada salah, karena kami bukan nabi atau rasul. Jalan-jalan ke Surabaya naik pesawat. Jika saudara-saudari sudah wisuda, semoga ibunya membawa manfaat. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa menghibur. Terimalah salam kami. Foras, Yahoy, bujur, ras, berjuang-juang. Terima kasih. Pelantikan lulusan jenjang strata 1 Universitas Quality Brastagi oleh Rektor Universitas Quality Brastagi kepada Bapak Dr. Edward M.Si dipersilakan mengambil tempat dan pada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, saya selaku Rektor Universitas Quality Brastagi melantik para wisudawan Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2020-2021. Kepada Bapak Dr. Edward M.Si diucapkan terima kasih.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Diikuti oleh seluruh wisudawan. Hadirin wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Kata sambutan. Kata sambutan dari perwakilan orang tua wisudawan kepada Bapak Harapenta Sembiring dipersilahkan mengambil tempat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gunung Lestari, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gunung Lestari, yang terhormat Bapak Dekan FI, Ibu Dekan Susu, Bapak Dekan Sarjana Universitas Gunung Lestari, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Universitas Gunung Lestari, selanjutnya Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf Universitas Gunung Lestari, seluruh panitia wisuda beserta organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Gunung Lestari yang kita banggakan. Hadirin dan undangan serta orang tua para wisudawan dan wisudawati yang dimuliakan, serta anak-anakku, para wisudawan dan wisudawati yang kami cintai dan sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat hidayah dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama juga menjalankan acara wisuda dengan sehat walafiat tanpa halangan dan kekurangan satu apapun dan dengan penuh kebahagiaan terus untuk kami para orang tua. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan. Saya diminta untuk mewakili para orang tua wisudawan kepada para orang tua wisudawan. Kami mohon maaf apabila sambutan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Kami ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki keuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan di salah satu universitas terbaik di Indonesia khususnya di tahun ini. Anak-anakku semua patut bersyukurlah karena kalian merupakan orang-orang terbaik dan pilihan untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian dari universitas ini. Ada ribuan orang di luar sana yang alumni seperti Anda sekarang ini. Pada kesempatan yang sungguh membanggakan dan membahagiakan, hari ini kami selaku orang tua wisudawan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor, para anggota Senat, Bapak Dekan dan Ketua Poli, para dosen dan staf, serta seluruh aktivitas akademi Universitas Gunung Lestari yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya serta yang telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra-putri kami, sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan gelar pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pendidikan Universitas Gunung Lestari dengan sukses dan lancar. Kami harapkan dengan materi gelar tersebut, para putra-putri kami akan dapat meraih masa depan dan cita-cita dengan lebih baik. Selanjutnya kami
akan semoga dilimpahi dari Bapak dan Ibu semua dimasuk Tuhan yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik. Amin. Harapan dan nasihat untuk para usahawan, anak-anakku, janganlah cepat puas dan berbangga sebab ini bukanlah akhir dan perjuangan hidup Anda. Melainkan ini barulah awal dari langkah Anda untuk mendapat hidup yang sesungguhnya. Memang inilah akhirat dari hidup setara satu. Namun inilah adalah awal untuk kehidupan kalian. Anak-anakku, janganlah menganggap semua dengan mudah. Didikan yang Anda raih pada hari ini itu tidak cukup untuk membuat Anda menjadi sukses. Sebab persaingan di luar sana sangatlah keras. Anak-anak harus mempertanggungjawabkan gelar kesederhanaan yang Anda capai pada hari ini. Gelar kesederhanaan tersebut hanya merupakan salah satu bekal yang diperlukan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Pendidikan tinggi sebagai salah satu dimensi pengembangan kapasitas, khususnya pengembangan sumber daya manusia, tidak saja diperlukan untuk kehidupan pribadi anak-anak itu menjadi kehidupan selanjutnya, tetapi juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Politik Prestasi yang dengan keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi anak-anak kami. Dan saya ucapkan selamat kepada anak semua yang telah meraih gelar sarjana pendidikan. Ketahuilah bahwa kamilah para orang tua yang paling bahagia karena telah mengantarkan kalian sampai ke titik ini. Saya mohon maaf apabila ucapan saya kurang berkenan di hati. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Harakenta sendiri diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat. Kata sambutan dari PGRI Kabupaten Karo kepada Bapak Yusuf Sitompul MPD dipersilahkan mengambil tempat. Selamat sore. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas kita pada hari ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada panitia, kemudian Pak Rektor dan seluruh jajarannya atas undangan yang disampaikan pada kami pada hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Yayasan Barisan, Pak Rektor dan Wakil Rektor UKIB dan Rektor UKI Medan, serta para dosen dan teman-teman sekalian, lebih-lebih pada wisudawan dan wisudawati dari sekalian mahasiswa. Jadi kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Karo mengucapkan selamat atas terselenggaranya pelaksanaan wisuda hari ini, dan juga terima kasih. Satu hal yang penting bagi kami bahwa di UKI ada bimbingan moral etik. Tentunya ini salah satu kontribusi yang bisa dimaknai khususnya di Kabupaten Karo, bahwa dengan adanya hal tersebut kita harapkan terhindar daripada hal-hal yang integrasi ataupun hal-hal yang negatif di Kabupaten Karo. Jadi mohon maaf Pak Rektor, sedikit saya jelaskan karena masalah PGRI ini masih baru, apalagi untuk guru-guru pemula seperti ini. PGRI lahir 100 hari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 25 November di Surakarta. Anggota PGRI sesuai dengan anggaran dasar adalah guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Jadi di Kabupaten Karo ada guru yang di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten,
ada guru di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu SMA dan SMK, SLB. Kemudian ada guru di bawah Departemen Agama, Kementerian Agama. Di Karo lebih kurang 6.000 orang guru negeri dan swasta. Jadi, Bapak dan Ibu, saya sebagai Ketua PGRI Kabupaten Karo wajib menjelaskan hal tersebut, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini menjadi awal bahwa guru dan dosen dibingkai di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi itulah awal ada tunjangan profesi guru. Jadi kalau tahun 1998 pengurus besar PGRI Indonesia memperjuangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pak Surya sempat memakai bahasa yang ironis sedikit, katanya begini, masa sih hewan aja ada undang-undangnya, masa guru nggak ada undang-undang? Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi Bapak Ibu, termasuk kita dosen ini, yang dapat tunjangan pendidikan adalah perjuangan PGRI tahun ke-8 yang lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, jadi saya ini Pak Ketua Yayasan, saya ini tugas rangkap ini karena juga saya dosen di Universitas Politik Prodi PKN. Jadi kalau sekali-sekali masuk di PGSD bawa profesi guru, kalau dikasih Pak bisa, itu saya ajarkan sampai dengan mahir menyanyikan lagu Mars Guru. Ya, kalau Mars Guru itu wajib diketahui. Jadi apalagi sesi 2 ini semuanya aktif ya. Aktif. Jadi silakan, selamat untuk berbaur ke masyarakat dan ke lapangan pendidikan. Nantinya kita akan ketemu ya, bahwa setiap guru atau anggota PGRI memiliki kartu PGRI yang dapat diaplikasikan berbagai ikon sesuai kepentingan pendidikan. Kartu itu semua harus dimiliki oleh guru. Ya, jadi biasanya 6.000 lebih orang guru harus saya berikan kartu PGRI. Itu KTA sekali. Ya. Inilah sebagai perkenalan bahwa PGRI di Karo telah dibentuk lebih kurang 1 tahun, sehingga akibat pandemi banyak kendala-kendala. Jadi periode 2020 sampai 2025 saya sebagai Ketua PGRI di Kabupaten Karo telah resmi dilantik oleh provinsi. Kemudian hal lain Bapak Ibu, bahwa kita telah melakukan MOU dengan berbagai instansi pada tanggal 30 yang lalu. Kita MOU dengan Badan Narkoba. Itulah salah satu yang kita harus perangi di Kabupaten Karo. Di dunia pendidikan, jangan sampai narkoba itu merajalela melanda kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang tua mahasiswa, inilah yang bisa kami sampaikan salam kepada kita semua, karena kita tahu bahwa guru itu adalah memberi pencerahan terhadap semua jenis kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang saya ingin sampaikan, terutama kepada universitas dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Selamat melanjutkan perjuangan dan melaksanakan
tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan selamat berbaur ke semua daerah di Bengkaro, termasuk daerah-daerah terpencil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas yang mulia bagi. Demikian, dan yang terakhir saya mau sampaikan juga pantun untuk bersaing dengan Pak Rektor ini. Ya, jadi pantunnya begini. Di Brastagi tumbuhlah bunga, kota sejuk dan banyak buah. Bagaimana tidak kita berbangga karena pada hari ini adik-adik mahasiswa memetik buah. Yang kedua, jerih keringat dari ibu-ibumu bagaikan mendaki pegunungan. Peranan orang-orang yang berilmu sangatlah diharapkan dalam melaksanakan pembangunan. Demikian, terima kasih. Berjuang-juang Bapak Gena. Kepada Bapak Yusuf Sitopu MPD diucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kualiti Brastagi, Bapak Dr. Andis Edward MSc, dan Bapak Wakil Rektor beserta jajaran, dan seluruh Senat Universitas Kualiti Brastagi yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Barisan Semalam, Bapak Christian Sim, dan yang juga selaku Ketua Yayasan hadir di Ceselina, dan yang saya hormati juga BPH hadir Pak Limbong dan Pak David Purba, dan Ketua PGRI Bapak Yusuf Sitopu, dan juga yang tidak lupa kami sampaikan yang kami hormati dan kami cintai, kami banggakan, ya, yaitu orang tua kami dan juga seluruh wisudawan yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini. Di hari yang sangat berbahagia ini, kami sangat merasakan bagaimana antusiasnya orang tua kami dan para wisudawan yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah satu momen yang luar biasa atas pencapaian yang sudah diperoleh, dan saya selaku Rektor Universitas Kualiti sangat berterima kasih diberikan kesempatan hari ini yang untuk menyampaikan sambutan yang sejujurnya Bapak Ibu kita juga baru melakukan wisuda tepatnya 2 hari yang lalu di gedung yang sama. Jadi ini gantian ya, menghadiri undangan balasan ya, dari Rektor Universitas Kualiti Brastagi, dan sudah banyak tadi disampaikan. Saya tidak begitu banyak karena kita ini adalah sebenarnya bisa dikatakan saudara ya, saudara Universitas Kualiti Brastagi, dan ini sudah pertama sekali Universitas Kualiti Brastagi. Ini luar biasa, dan ini adalah sesi yang kedua yang mayoritasnya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya melihat bahwa pesannya harus lebih penting karena terus terang Bapak Ibu, ini adalah wisudawan yang paling berharga di dunia kalau saya mau katakan. Kenapa saya berani katakan demikian? Ya, karena sebenarnya guru, ya ini calon guru semua, karena gurulah aset bangsa yang paling mahal harganya. Makanya guru itu beban moral yang sangat tinggi bisa menjadi seorang guru. Ya, ini bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi panggilan jiwa, pelayanan. Makanya Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya hanya berpesan adalah sadar bahwa tanggung jawab moral kita sangat besar. Kita belajar daripada sejarah. Kalau kita lihat sekarang bahwa krisis di mana? Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis kesehatan, krisis politik, ya, krisis idealisme, krisis kerohanian,
Tetapi saya mau katakan, krisis itu tidaklah begitu berbahaya, bahkan krisis keamanan sekalipun, kecuali krisis yang paling kita takuti adalah krisis moral. Itu kenapa Bapak Ibu kita belajar sejarah Jepang. Seberapa buruknya pun Jepang ketika Nagasaki dan Hiroshima runtuh, ternyata kalau kita ingat pada sejarah itu, Kaisar Hirohito dia hanya tanya, kumpulkan guru kita. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena gurulah yang sebenarnya panutan moral tertinggi. Ketika moral seseorang dalam keadaan sulit pun masih tinggi, harapan masih ada Bapak Ibu. Itulah kenapa Bapak Ibu, kesempatan menjadi guru itu sangat luar biasa. Peran Bapak Ibu memastikan anak-anak kita punya idealisme yang tinggi, punya harapan yang tinggi, punya semangat yang tinggi, punya nilai-nilai moral yang tinggi, itu sangat berat. Apalagi ini saya lihat mayoritas guru SD. Guru SD itu berarti mitra kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru SD berarti Bapak Ibu bangun lantai 1, kami bangun lantai 3. Karena kita dosen, kita sama, status kita sama. Jadi Bapak Ibu bangun fondasi. Bagaimana kami mau bangun lantai 3 kalau lantai 1 saja sudah runtuh? Itu kenapa Bapak Ibu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Maka Bapak Ibu sebenarnya paling berjasa kalau negara ini maju. Maka kalau negara ini nanti punya masa depan hebat, yang harus ditanya siapa guru SD-nya itu? Karena pejabat-pejabat yang sekarang harus kita lihat itu adalah produk dari sekian puluh tahun ketika dia dididik masa kecil. Karena moral dialah yang menentukan setiap pilihan dan tindakan yang dia lakukan sehari-hari. Itulah kenapa Bapak Ibu sebagai seorang guru amanah, undang-undang menuntut kita harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik saya nggak ragu, Bapak Ibu sudah dibekali bagaimana mengajar yang baik. Ya, kompetensi yang kedua, tapi ingat Bapak Ibu, bisa mengajar yang baik saja tidak cukup. Kita juga harus sinkronkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Sudah bisa. Saya yakin Universitas Kualitas Prestasi sudah bisa. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini juga menuntut Bapak Ibu. Apakah kita sudah punya kemampuan profesional dalam pembelajaran kita? Sudahkah kita benar-benar disiplin? Sudahkah kita punya rasa tanggung jawab? Sudah beranikah kita menyadari bahwa pekerjaan kita ini profesi, bukan sebuah pekerjaan yang hanya sekedar untuk mencari nafkah. Ini penting sekali Bapak. Maka kalau kita sadar ini profesi, kita punya tanggung jawab moral yang sangat besar. Makanya kita perlu sekali membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Seperti bagaimana membentuk moral yang luar biasa. Dan kompetensi yang berikut adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial menuntut kita bagaimana kita bisa memiliki kemampuan membangun sebuah hubungan dengan siswa, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan stakeholder. Karena peran kita menjadikan dia manusia yang harus peduli dengan manusia lain. Baru kompetensi yang terakhir, kompetensi kepribadian. Inilah yang saya katakan karakter, moral. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah tunjukkan moral yang baik, anak-anak kita bermoral. Kenapa Bapak Ibu? Dan kita perlu pelajari moral itu hanya bisa dicapai. Silakan Bapak Ibu pelajari dari zaman ke zaman. Negara hebat sekalipun, kalau moralnya lemah, dia akan runtuh. Kita lihat dari zaman peradaban manapun. Kita belajar seperti Mesir juga runtuh. Bukan kurang kaya apa, tapi karena moral manusianya rendah, akhirnya runtuh. Nah ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa kompetensi kepribadian juga penting. Maka seorang guru itu harus menjadi teladan yang harus menjadi panutan di depan, digugu dan ditiru. Ini menjadi satu pesan yang bisa disampaikan di situasi yang sekarang. Kita perlu sekali memastikan teladan yang baik. Dan penting sekali kita juga harus memastikan teknologi. Karena sering sekali kita paham teknologi, tapi tidak menguasai teknologi. Sering sekali manusia hanya justru dimanfaatkan teknologi. Saya pernah ikuti sebuah riset penelitian. Mayoritas orang habiskan waktunya menggunakan teknologi, 80% Bapak Ibu, disurvei semua. Tapi sayangnya teknologi yang digunakan hanya untuk memuaskan diri, hanya untuk kesenangan. Nonton YouTube, Facebook, video game, silakan survei diri masing-masing. Kalau seperti itu kira-kira kita ini menguasai teknologi atau dikuasai teknologi? Maka kita hanya bicara teknologi, tapi sebenarnya
sedang dikendalikan oleh teknologi dan sering sekali kita dijajah tapi tidak sadar karena waktu kita sudah tersita banyak untuk hal yang tidak perlu dan akhirnya masa depan kita menjadi rendah dan akhirnya kualitas pekerjaan kita pun menjadi kurang. Inilah yang menjadi pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya yakin Bapak Ibu mengerti bahwa tanggung jawab kita sangat besar. Mudah-mudahan dengan wisuda yang sudah diselenggarakan ini benar-benar membawa harapan ke depan dari Bapak Ibu. Ada suatu saat nanti yang akan jadi, saya tidak tahu, jadi menteri, jadi bupati, jadi kepala sekolah, paling tidak jadi kepala desa. Bapak Ibu, itulah harapan kita dan itulah yang sebenarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kegiatan wisuda ini saya ucapkan sekali lagi selamat Bapak Ibu. Tanggung jawab ke depan lebih besar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam segala tanggung jawab yang sedang diemban saat ini. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Kepada Bapak Dr. Dedi Holding Simbolon SSI MPD diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali tempat. Kata sambutan dari pembina Yayasan Bukit Barisan Semalam kepada Bapak Christian Chin dipersilahkan waktu dan tempat. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karo yang tadi pagi telah diwakili oleh Dr. Andes Edi Suryanta MPD, Kepala Pelayanan Dikti Pendidikan Tinggi Wilayah 1, tadi pagi telah dihadiri oleh Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Kuala Brastagi, para senator, dosen, pegawai di lingkungan Universitas Politik, para undangan yang tidak bisa kita sebut satu-satu. Oh ya, saya baru melihat ada perwakilan dari lokasi Universitas Politik Brastagi, yaitu di Desa Laugumba. Dalam hal ini kepala desa diwakili oleh staf sekretarisnya Ibu Yunani Boru Angin-Angin. Selamat datang, Bu. Dan yang kami banggakan adalah wisudawan, wisudawati, serta yang paling berbahagia adalah orang tua para wisudawan dan wisudawati. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun jam-jam ini adalah jam-jam seperti ngantuk ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Politik dapat menyelenggarakan acara wisuda tahun akademik 2020-2021 pada hari ini. Di masa pandemi COVID, kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini secara langsung. Walaupun demikian, kita semua harus menjaga protokol kesehatan supaya kita masing-masing tetap dalam keadaan sehat. Berkaitan dengan acara wisuda ini, khususnya kepada para wisudawan, wisudawati, saya atas nama Yayasan Bukit Barisan Semalam menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga kalian berhasil menyelesaikan studi dengan baik. Saya bangga Universitas Politik dapat menyelenggarakan wisuda pertama kali ini tepat waktu, dan tahun ini merupakan lulusan angkatan pertama. Maka selaku lulusan angkatan pertama dan sebagai alumnus, kami harapkan mampu membawa nama baik universitas dan alma mater di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali,
wisudawan-wisudawati yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk memperoleh pendidikan di universitas ini. Prestasi yang mereka dapat tidaklah terlepas dari peran orang tua, Bapak Ibu yang mendoakan mereka dan membimbing mereka. Terima kasih juga kepada rektor, fungsionaris, dosen pegawai, dosen pemimpin, dan dosen penguji yang telah melaksanakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mendidik wisudawan-wisudawati selama pendidikan mereka. Dengan diwisudanya para wisudawan-wisudawati pada hari ini, maka tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah mendoakan mereka supaya mereka dapat mengabdi kepada bangsa, negara, dan juga umat manusia di dunia ini. Wisuda merupakan seremonial yang sangat istimewa dan akhir dari kegiatan akademik. Ada gangguan teknis, ada handphone di bawah. Saya ulangi, wisuda merupakan seremoni sangat istimewa dan akhir dari kegiatan akademik dari suatu perguruan tinggi yang dilaksanakan secara khusus. Namun bagi mahasiswa, wisuda adalah awal perjalanan hidup dengan status khusus pula. Wisudawan tidak lagi mendapat status istimewa sebagai mahasiswa yang dinamis dan kritis. Namun kalian akan diuji dan dinilai oleh masyarakat melalui karya yang dihasilkan, yaitu bagaimana ilmu yang selama ini kalian peroleh di Universitas Quality Brastagi dapat diterapkan di dunia usaha, dunia kerja, dan dunia pelayanan. Baik dari segi kompetensi, khususnya moral dan etika. Jangan berhenti belajar dan teruslah mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan zaman digital ini. Zaman digital ini ditandai oleh lebih kurang 10-12 tanda-tanda, antara lain Bapak Ibu wisudawan-wisudawati sekalian sekarang sudah sangat terbiasa dengan yang namanya belanja online, pembayaran online, dan dosen-dosen sudah terbiasa dengan bekerja online. Mahasiswa sudah terbiasa dengan belajar online, pelayanan pendidikan sudah mulai terbiasa dengan telemedicine ya, ada Halodoc. Kalau sakit boleh tanya di Halodoc. Dan juga pendidikan sudah dilakukan dari jarak-jarak yang sangat jauh, teleeducation, hybrid learning, blended learning, juga pelatihan-pelatihan, seminar dan sebagainya sudah dilakukan dari jarak jauh. Hiburan-hiburan juga bisa dilakukan secara live, konser-konser dilakukan dari jarak jauh. Sekarang untuk membuat barang bisa melalui 3D printing ya, juga ada roboting ya. Pabrik mobil hampir semua menggunakan robot, restoran mulai di Jepang menggunakan robot, dan juga pertanian menggunakan drone ya. Juga sekarang Indonesia sudah masuk di era 5G ya. Sekarang kita gunakan 5G, tapi sudah mulai gunakan 4G, sekarang sudah mulai masuk ke 5G, dan juga terus perkembangannya dengan lebih cepat lagi, yaitu Information and Communication Technology. Dan yang terkini adalah bukan lagi ICT teknologi, tetapi sudah masuk ke dalam data teknologi, yaitu big data. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu sering nonton suka masak-masak, nanti tiba-tiba masuk di handphone Anda tentang bumbu, tentang makanan dan sebagainya ya, alat masak dan sebagainya ya. Itu adalah teknologi big data yang bisa mendeteksi
perilaku kita umat manusia. Jadi wisudawan wisudawati, Anda berada di zaman yang demikian. Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, Anda akan masuk di dalam. Tidak mau masuk pun didorong masuk. Setelah kalian dilepaskan dari kampus, kalian harus menjadi orang yang baru. Saya pribadi sangat senang sekali apabila mahasiswa pertama kali masuk di Universitas Quality Brastagi di Medan. Saya akan memberikan beberapa pandangan untuk memberikan motivasi. Dan pandangan saya yang paling terasa adalah saya katakan, Anda cukup 3,5 tahun, 4 tahun di sini, dan saya tidak mau melihat Anda. Maka hari ini setelah 4 tahun, maka saya sangat bergembira sekali apabila dalam pelepasan ini saya bisa menyampaikan beberapa hal lagi. Mudah-mudahan ini cukup berharga. Setelah lepas dari kampus, kalian harus menjadi orang baru yang ditunjukkan dengan sikap baru. Orang lama tolong tinggalkan. Sikap baru itu antara lain satu, tetaplah rendah hati. Be humble. Saya kutip sedikit kalimat dari Bapak Gereja mula-mula, yaitu Augustin. Yang pertama, kita harus rendah hati. Nomor 2, rendah hati. Nomor 3, rendah hati. Wah, ada 3, tapi ya tetap 1, yaitu rendah hati. Rendah hati bukanlah sekedar ditunjukkan oleh gaya postur, bongkok-bongkok, hormat-hormat belakang, kata-kata yang lembut, fenomena luar, atau tata krama yang kelihatan saja. Melainkan rendah hati arti sebenarnya adalah tidak berhenti belajar karena ada hal-hal yang terus baru dan mengejar kebenaran seumur hidup. Tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini dan hanya meninggikan diri seolah-olah itu pencapaian tertinggi dan jasa diri sendiri. Yang demikian bukan rendah hati. Karena masih ada lagi pencapaian-pencapaian lain yang Tuhan titipkan untuk kalian. Jangan kira sudah tamat, sudah selesai. Jadi guru sudah selesai. No. Tuhan titipkan sama kalian lebih maju, dan lebih maju lagi. Dan ingat, janganlah pakai istilah yang sangat buruk. Istilah buruk dari pensiun. Pensiun bahasa Inggrisnya retire, tapi banyak orang mempersepsikannya salah. Pensiun sama dengan gak usah kerja, gak ada kerja, males kerja. Kan capek sekali ya. Jadi bosan ya. Tapi retire diartikan adalah retire. Tire itu adalah ban. Ditukar bannya menjadi baru. Dengan kata lain, jalan pekerjaan, jalan pelayanannya menjadi jalan baru. Oleh sebab itu, saya harapkan wisudawan-wisudawati ini harus mengenal arti pensiun atau retire yang benar. Oleh sebab itu, jangan puas dengan pencapaian saat ini. Teruslah. Apabila kita semua puas, atau Mas Menteri Pendidikan kita puas, maka hari ini tidak ada Gojek, tidak ada GoPay, tidak ada GoFood, karena dialah yang memulainya dan dia tidak puas dengan pencapaian Anda. Kalau hari ini seorang anak muda Siantar William Tanujaya, dia puas dengan apa yang ada saja di Siantar, sesudah itu Jakarta kuliah, kalau dia puas, maka kita tidak ada Tokopedia hari ini. Dan saya bangga sekali dan senang sekali ketika orang Indonesia sendiri, Gojek dan Tokopedia sekarang sudah merger menjadi Goto. Luar biasa. Dan berikutnya adalah rendah hati adalah sama dengan
tidak memandang rendah kepada orang lain yang lebih rendah dan lebih lemah. Rendah hati berarti bersandar kepada Tuhan yang memberikan karunia. Sekali lagi saya ulangi, rendah hati adalah bersandar kepada Tuhan yang memberikan karunia, bukan bersandar kepada karunia yang diberikan kepada Tuhan. Karena kalau kita bersandar kepada karunia, bakat, prestasi, kita akan lupa diri. Dan yang terakhir, rendah diri adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, alias lupa diri. Kedua, saya titipkan kepada wisudawan-wisudawati, yaitu memelihara kesucian dan kesetiaan. Pure hearted atau one hearted atau faithfulness, filsuf dan rohaniawan terkenal Soren Kierkegaard pernah berkata, "A one-hearted people is a pure-hearted people." Orang yang hatinya satu, setia, adalah orang yang suci. Berbahagialah wisudawan-wisudawati hari ini yang suci hatinya, sebab kalian akan melihat visi yang luas, jauh, tinggi, dan dalam yang diberikan oleh Tuhan. Bukan visi dari diri sendiri yang cenderung egosentris, yang sekedar cari pujian, harta, jabatan, serta pengakuan duniawi belaka. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak boleh mempunyai visi sendiri, tidak boleh memperoleh nama baik, atau tidak boleh memperoleh harta kekayaan, atau tidak boleh memperoleh jabatan tinggi. Bukan, tetapi semuanya itu haruslah berdasarkan kepada visi dari Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada orang yang hatinya suci dan penuh kesetiaan. Bukan hatinya kotor dan tidak setia. Setia kepada diri sendiri, setia kepada keluarga, setia kepada negara, dan setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mencintai keadilan, yaitu keadilan yang penuh hikmat, yang di dalamnya berisi sukacita dan kerelaan, yang didapat dengan memohon terus-menerus kepada Tuhan. Jangan harapkan keadilan dari dunia ini, tidak mungkin ada. Keadilan hanya diberikan oleh Tuhan yang adil. Oleh sebab itu mohonlah kepada Tuhan. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa kita tidak tahu. Wisudawan-wisudawati hari ini tahu bahwa kalian tidak tahu, yaitu kalian tidak tahu siapa yang menggenggam masa depan. Oleh sebab itu satu-satunya jalan adalah bersandar kepada Tuhan yang menguasai masa depan. Maka Anda baru tahu masa depan Anda. Mutlak bersandar kepada Tuhan yang menguasai masa depan kalian. Senantiasalah taat, senantiasalah berdoa, dan senantiasalah bekerja, atau biasa disebut ora et labora. Kiranya ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat berguna bagi kehidupan saudara-saudari sekalian, keluarga, bangsa, dan negara, dan untuk kemuliaan Tuhan kita. Selamat berjuang, selamat menjalani menjadi manusia baru dengan sikap baru. Di atas mimbar ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kepada Bapak Christian Chin diucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat.